Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 16 Desember 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Bilangan. Akan kita dengarkan sebuah bintang terbit dari Yakub. Di mana Roh Allah akan memberikan nubuat lewat Bileam bin Beor yang menubuatkan bahwa Yang Maha Kuasa akan datang, dan dari Yakub akan muncul bintang sebagai tanda datangnya Sang Penyelamat. Bacaan Injil berbicara soal kuasa mana yang dimiliki oleh Yesus. Imam-imam kepala, pemuka-pemuka Yahudi bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Namun Yesus balik bertanya, dengan kuasa manakah atau dari manakah baptisan Yohanes Pembaptis? Dari Allah atau dari manusia? Dan mereka berunding tidak mau menjawab. Bila mengatakan dari surga atau dari Allah, mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau dari dunia atau manusia, mereka takut karena banyak orang menganggap Yohanes itu adalah nabi. Karena itu mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, kalau demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara-saudaraku terkasih, kita tahu imam-imam kepala, pemuka-pemuka umat, orang-orang Farisi adalah orang yang terpelajar, orang yang pandai, orang-orang yang tahu mengenai nubuat dan ramalan para nabi. Maka mereka bertanya itu bukan untuk mengerti, tapi untuk menguji, untuk mencari kelemahan Yesus dan menjatuhkannya. Bukan hanya kali ini saja mereka menguji. Misalnya soal membayar pajak, boleh atau tidak bayar pajak kepada kaisar. Itu juga pertanyaan menjebak untuk memojokkan Yesus meskipun mereka tahu. Maka hari ini pun mereka menguji. Mereka sudah mengalami Yesus itu seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Mereka mengalami pekerjaan Yesus, mukjizat, sabda dan karyanya. Namun mereka karena sudah dengki, iri, tidak pernah akan beriman. Maka untuk menjebaknya, mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Kita juga semua tahu pekerjaan yang datang dari Allah.
Ketika Yesus bekerja, orang kagum. Orang apakah ini? Roh jahat pun taat kepadanya. Kuasa Allah menyertai orang ini. Dapat disimpulkan dengan mudah. Pekerjaan Yesus dan kuasa-kuasanya pastilah dari Allah. Hanya karena kebencian, kedegilan dan iri hati, karena pengikut orang-orang Farisi, orang Yahudi, lari kepada Yesus. Maka mereka mencoba untuk memojokkan Yesus dengan harapan orang-orang akan lari kembali kepada orang-orang Farisi, orang Yahudi. Kelicikan orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala dan pemuka umat itu karena sakit hati umatnya dirongrong oleh Yesus, pembawa keselamatan yang benar. Maka sampai akhir mereka akan terus bermusuhan dengan Yesus. Meskipun mata mereka melihat karya-karya yang datang dari Allah lewat Yesus Kristus, tapi kan dikuasai kedengkian, iri hati, semuanya tertutupi. Maka tidak heran kalau selalu ada pertikaian antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat, yang merasa dirugikan dengan kehadiran Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, pengalaman iman kadang-kadang diwarnai oleh ketegangan. Meskipun kita melihat karya-karya Allah dalam diri kita, dalam situasi kita, seringkali karena ego, kedengkian, keputusasaan, maka karya itu tertutupi. Seperti ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, dan pemuka-pemuka umat. Mata mereka tertutupi oleh kedengkian, iri hati, kejengkelan kepada Yesus. Nah, untuk pertanyaan kita sekarang, apakah kita juga mampu melihat karya-karya Allah dan menyingkirkan rasa pribadi, kedengkian, iri hati, agar akhirnya kita mampu dengan jelas untuk melihat Yesus sendiri. Saya berharap kita bisa menyingkirkan rasa dendam pribadi, ego-ego kita, kedagingan kita, dan mencoba melihat karya Allah yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Sehingga akhirnya semua boleh merasakan kasih karunia Allah. Semoga di masa Advent ini hati kita semakin peka dan terarah, terasah, dan sungguh mengerti kehendak Allah. Dengan meninggalkan iri hati, kedengkian, kejengkelan, egoisme, saya berharap kasih Allah semakin nampak seperti bintang yang jatuh dari keluarga Yakub, menjadi pertanda Allah menyertai kita. Semoga akhirnya kita sungguh lewat tanda-tanda ini mengerti kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas dekatnya datangnya Sang Anak Manusia. Kami kau ajak hari ini untuk benar-benar mengerti, peka dan mengalami tanda-tanda kehadiran-Mu, sehingga akhirnya kami senantiasa hidup terarah hanya kepadamu.
Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang rapuh, kadang jatuh, kadang mandek. Agar dengan berkat dan rahmat-Mu, iman kami tetap bertumbuh kuat, semakin tangguh dan kokoh menghadapi tantangan-tantangan. Semoga mata hati kami melihat karya dan kehendak-Mu lewat peristiwa yang kami alami, pribadi yang kami jumpai. Sembuhkanlah umat kami yang sakit. Semoga yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu agar usahanya Engkau beri keberhasilan. Semoga dengan demikian iman umat-Mu tidak pernah hilang. Maka sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, semakin mendekat perayaan Natal, saya mengajak kita persiapan, baik batin maupun yang perayaan-perayaan. Nanti sore akan ada sakramen pengakuan dosa, Selasa dan Rabu. Khusus hari ini akan dilayani oleh 2 romo paroki dan 1 romo tamu. Panjenengan yang ingin lebih bebas dengan romo tamu, silakan datang hari ini. Besok Selasa dilayani oleh romo di paroki kita 3-3-nya. Dan hari Rabu dilayani oleh 2 romo di paroki kita. Maka silakan memilih hari yang tepat. Ada romo tamu yang bisa leluasa untuk mengungkapkan dosa-dosanya hari ini. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi, menghayati hidup menggereja lewat lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah, paroki, rayon, kevikepan dan keuskupan. Apapun yang panjenengan perjuangkan, lakukan, sangat berguna untuk perkembangan gereja. Lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga, karya, dan juga waktu bagi gereja untuk melayani umat. Dan tentu saja dengan dana. Semuanya itu bagian dari hidup menggereja kita, menghadirkan kerajaan Allah. Semoga kita semakin mampu untuk mempersiapkan diri menyambut Natal yang semakin mendekat. Saya usulkan untuk terus melihat jadwal sekitar Natal. Entah pengakuan dosa, entah gladi bersih, entah jadwal Natal, malam Natal, Natal lansia, Natal anak-anak, pesta keluarga kudus, dan tutup tahun. Saya mengingatkan untuk mensyukuri tahun ini kita akan mengadakan perayaan tutup tahun pada jam 8 malam, dilanjutkan dengan penantian pergantian tahun di Mandala Geraha. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.